biasa aja. Persembahan dari Screenplay Bumi Langit bekerja sama dengan SK Global, Legacy Pictures, DMMX Media dan juga Adia Group yang akan tayang di bioskop tanggal 6 Oktober 2022 di seluruh bioskop Indonesia. Wow, terima kasih antusiasnya teman-teman media dan juga tamu undangan yang udah hadir hari ini, karena kita tahu udah banyak banget penonton di seluruh Indonesia yang menunggu dari film Sri Asih ini ya, udah ramai banget di Instagram, Twitter dan lain-lain. Nah, hari ini kita akan sama-sama melihat official trailernya dari film Sri Asih dan juga akan kita perkenalkan para pemain yang terlibat di film Sri Asih. Yes, tepuk tangan dulu dong hari ini teman-teman. Jadi thank you banget, dan juga nanti kita akan berikan kesempatan untuk ngobrol dan tanya jawab kepada para pemain, sutradara juga produser dari film Sri Asih. Jadi teman-teman media boleh disiapkan dari sekarang kira-kira apa yang ingin ditanyakan ya kepada para pemain yang hadir hari ini, sutradara juga para produser yang juga hadir hari ini. Sutradara untuk film Sri Asih, Mbak Upi. Tepuk tangan dong untuk Mbak Upi. Terima kasih teman-teman media udah menunggu dari tadi siang loh, tadi jam 1:30 loh, padahal udah jam 3, luar biasa. Dan juga produser sekaligus penulis dari film Sri Asih, Bang Joko Anwar. Dan juga produser dari film Sri Asih, Bapak Wiki Veolindo. Salam juga dari Bapak Bismarka Kurniawan atau Pak Koko untuk teman-teman media yang hari ini hadir. Mohon maaf tidak hadir hari ini Pak Koko, tapi sudah ada Pak Wiki, Bang Joko Anwar dan juga Mbak Upi. Sekali lagi teman-teman media, tepuk tangan dong untuk ketiga orang hebat ini. Kita akan ngobrol bersama dengan Mbak Upi, Bang Joko dan juga Pak Wiki. Boleh kita minta mikrofonnya teman-teman? Yes, lampunya ya, lampunya cukup segini. Nah, coba teman-teman semua nyalain flashnya. Nah, itu dia. Tenang, sabar ya. Sambil menunggu mikrofon, teman-teman oke, mau foto dulu ya, boleh? Ya, silakan kita sambil menunggu mikrofon hari bersama kita, boleh berdiri untuk foto dulu Bang Joko, Pak Wiki dan juga Mbak Upi. Silakan teman-teman media. Nanti akan ada kesempatannya lagi berfoto. Silakan. Iya, lo udah dekat-dekatan boleh loh. Coba. Nah, siap nih, pesan di tangan dulu ya. Nanti akan ada lagi buat teman-teman yang lain. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali Bang Joko, Mbak Upi dan juga Pak Wiki. Mungkin yang pertama kita langsung ke Mbak Upi nih. Mbak Upi, kita tahu banget nih sebagai warga negara Indonesia yang juga ikut menunggu di timeline, meneror juga ya Mbak Upi. Di sosial media sejauh ini ramai banget yang menunggu. Akhirnya hari ini kita mau memberikan informasi yaitu cast announcement dan juga official trailer. Yang ingin disampaikan untuk teman-teman media, kenapa mereka dibuat menunggu selama ini Mbak Upi? Silakan. Kenapa dibuat? Check. Kenapa dibuat menunggu selama ini? Ya, ini karena pandemi ya. Sebenarnya harusnya tahun lalu itu kita udah bisa rilis filmnya gitu kan. Tapi paling enggak saya berharap dengan penantian yang sebegitu panjangnya kita semua, film ini nanti setidaknya bisa memuaskan dahaga penonton film Indonesia akan film-film superhero Indonesia. Dan semoga film Sri Asih ini bisa menjadi salah satu film superhero Indonesia yang bisa dibanggakan. Saya sih harapannya begitu. Amin. Oke, siap. Terima kasih teman-teman, dan kita mau ngobrol juga ke Bang Joko Anwar. Bang Joko ini sebagai produser sekaligus juga penulisnya untuk Sri Asih. Bang, yang dijanjikan untuk teman-teman media dan juga penonton di Indonesia agar teman-teman media bisa menginformasikan ke seluruh penonton di Indonesia, apa Bang yang paling dijanjikan dari cerita Sri Asih kali ini? Silakan Bang Joko. Ini film kedua dari Jagad Cinema Bumi Langit setelah Gundala tahun 2019, dan memang kita sudah lama ingin bekerjasama dengan UPI, dan akhirnya UPI
menyetujui mau untuk bergabung ke Jakarta Cinema Bumi Langit untuk menulis dan menyutradarai Sri Asih. Yang kita janjikan adalah kualitas UPI yang selama ini sudah sangat terjamin, storytellingnya, technicalities-nya, estetikanya, dan ketika film ini selesai diproduksi di masa pandemi dan sama sekali tidak ada terlihat bahwa ini syuting di masa pandemi, karena UPI adalah bagi kami, dia juga adalah Sri Asih di perfilman Indonesia. Yes, itu dia, terima kasih. Biasa aja. Ya itu dia official trailer dari Sri Asih. Luar biasa, teman-teman, gimana rasanya? Oke, kita minta para pemain, sutradara dan produser untuk kembali ke tempat yang sudah disiapkan, karena kita akan ngobrol-ngobrol dengan teman-teman media yang sudah siap hari ini. Wow, sekali lagi boleh tepuk tangan dong. Jadi untuk teman-teman media ini pun, para pemain pun baru pertama kali melihatnya. Ya, jadi silakan, udah ada namanya masing-masing. Silakan. Jadi ini luar biasa ya. Ini sengaja ya Bang Joko ya, pemain juga baru melihat hari ini ya untuk official trailernya. Jadi teman-teman media. Jadi ini baru pertama kali ya Bang Joko, Mbak Upi ya. Jadi ini untuk teman-teman pemain juga pertama kali ya Mbak Upi. Iya, ini pertama kalinya kita lihat trailer Sri Asih. Yes, itu dia. Gimana tanggapannya? Gue pengen tahu tanggapannya gimana. Gimana teman-teman media? Hancur, gila. Terima kasih, terima kasih. Oke, sekarang kita akan ngobrol dengan para pemain dulu. Tapi sebelum kita ngobrol masing-masing, kita ke Pevita dulu deh, yang udah dari tadi dari sini ngelihat sambil deg-degan, sambil ini tuh wow, luar biasa responnya. Pevita dulu setelah melihat trailernya, apa yang ingin disampaikan buat teman-teman media? Jangan kaget gitu dong, lihat saya biasa aja. Ini kan jadi quote 2022. Rasanya ngelihat di sini dan bareng teman-teman semua ini aku masih agak gemetaran, heart rate aku kayaknya udah tinggi banget, tapi speechless lah. Speechless. Nanti kita akan ngobrol, kita ke para pemain dulu karena teman-teman media juga penasaran. Pemain-pemain yang ada di sini tuh sebenarnya berperannya sebagai siapa sih? Dan kita pengen tanya juga, selain berperan sebagai siapa di sini, boleh jelasin sedikit ke teman-teman media dan gimana kesannya ada di produksi Sri Asih ini gitu, dan boleh diceritakan dari sebelah kanan belakang dulu dari Revaldo, silakan. Diri aja kali. Yes, biar kelihatan, silakan. Saya Revaldo, di sini saya berperan sebagai Jagau. Jagau itu adalah tangan kanannya atau slash fixer dari Prayogo. Terus biasanya dia disuruh tugasnya itu menyelesaikan masalah-masalah yang ada dan jadi bodyguard anaknya. Itu dia, segitu aja teman-teman media ya. Selanjutnya Randy Pangalila, silakan. Halo semuanya, saya Randy Pangalila. Saya di sini berperan sebagai Mateo. Mateo itu anak satu-satunya dan anak kesayangan Prayogo. Dia anak manja tapi dia hobinya mixed martial arts. Dan Mateo yang akan menantang Alana untuk bertanding mixed martial arts di atas oktagon. Wow, terima kasih Randy Pangalila. Rasanya di Mas Anggara, silakan. Hah? Kenapa? Oh, enggak. Lanjut, silakan. Halo, saya Dimas. Saya berperan sebagai Kala. Kala adalah anaknya Eyang Mariani yang tergabung dalam kelompok Jaga Bumi. Wow, Jaga Bumi. Ini pengenalan karakternya baru 3 udah mulai kelihatan gini-gini. Mbak Jenny Zhang, silakan. Halo, saya Jenny Zhang. Di sini saya berperan sebagai Sarita, ibu angkatnya Alana, dan Sarita memiliki Sarita Fighting Club. Terima kasih. Yes. Selanjutnya, Mercy, silakan. Hai. Halo. Aku Messi Gusti, berperan sebagai Alana kecil. Aku anak panti yang selalu membantu teman-temannya yang ditindas atau yang dibully. Yeay, terima kasih Messi. Selanjutnya Faradina Mufti. Halo, selamat sore semuanya. Saya Faradina Mufti dan di sini berperan sebagai Renjana.
salah satu warga rusun yang membantu Tangguh yang kebetulan belum datang, yaitu Jeffrey Nicole yang sedang menginvestigasi kasus yang sedang terjadi di area rusun. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya Fadli, silakan. Halo, saya Fadli Faisal, saya berperan sebagai Gilang. Saya itu teman sasananya Alana untuk teman latihan juga dan untuk melindungi Alana dari hal-hal negatif. Wow. Semua cewek-cewek di sini mau ya dilindungi sama jadinya. Mas Surya, boleh sekaligus juga gimana kesannya akhirnya ini trailer bisa dikasih lihat ke teman-teman media, Mas Surya, silakan. Gimana kesannya? Saya dari tadi nggak bisa berhenti senyum dari tadi nih. Senang banget lihat begini nih. Trailernya luar biasa deh. Saya rasa juga semua teman-teman di sini juga happy ngeliat trailernya ya. Gimana, senang nggak? Senang. Sama kayak saya berarti. Saya Surya Saputra, saya di sini berperan sebagai Prayogo, seorang pengusaha sukses yang luar biasa sukses lah. Saya punya keinginan untuk menciptakan sebuah negeri yang sesuai, lebih baik menurut saya, dan saya akan menyingkirkan siapapun yang tidak sesuai dengan mimpi saya. Wow. Terima kasih Mas Surya Saputra. Selanjutnya Reza Rahadian. Hai semua, selamat sore rekan-rekan wartawan semua. Saya Reza Rahadian, saya berperan sebagai Jatmiko. Jatmiko adalah seorang polisi yang akan bertugas menyelidiki sebuah kasus yang ada di film. Itu aja. Terima kasih. Terima kasih Reza Rahadian. Kita ke Ibu Christine dulu yang ada di sini. Boleh minjem mikrofonnya, Pak? Oke, dari sini. Silakan. Selamat sore. Saya Christine Hakim, berperan sebagai pimpinan dari kelompok Jaga Bumi. Wow. Roll, Jaga Bumi ya, roll bukan baja hitam ya. Terima kasih. Terima kasih Ibu Christine Hakim. Selanjutnya Pevita. Biasa. Hai semuanya, saya Pevita Pierce dan di sini saya berperan sebagai Alana. Dimana di sini Alana mencoba melawan pengaruh buruk ke dalam dirinya yang juga akan mencoba menghancurkan dunia. Terima kasih. Yes. Ini memang dari masing-masing karakter kita boleh berikan tepuk tangan sekali lagi dong untuk para cast yang sudah menjelaskan karakternya, yang juga akan menimbulkan banyak pertanyaan. Jadi silakan teman-teman media yang ada di sini. Dimana mental kita itu benar-benar dipermainkan semuanya gitu. Nah, makanya saya berharapnya sih walaupun dengan masalah pandemi ini, tapi saya tetap berusaha untuk kasih yang terbaik, dan film Sri Asih ini nantinya bisa diterima sama penggemar superhero Indonesia, karena jujur banget saya bikin film ini untuk para penggemar film superhero Indonesia gitu. Jadi saya bikin film ini bukan cuma sekedar Upi mau bikin film terus egonya saya doang, enggak. Saya bikin film ini untuk para fans superhero Indonesia. Yes, ini ya. Oke, terima kasih Pak Wiki. Ya, sebenarnya kalau dilihat dari trailer, dilihat dari filmnya kan sudah sangat jelas. Walaupun belum nonton filmnya, dilihat dari trailer akan kelihatan ini timeline seperti apa. Jadi tunggu akan sebentar lagi kita putar. Sebentar lagi kita putar. Tepuk tangan sekali lagi dong untuk Bang Joko Anwar, Mbak Upi dan juga Pak Wiki. Nanti kita ngobrol banyaknya dengan pertanyaan dari teman-teman media. Sekarang kita akan panggilkan para cast. Mana semangatnya teman-teman? Boleh siapin alat rekamnya. Para cast yang terlibat di dalam film Sri Asih akan kita panggil satu persatu untuk teman-teman media yang sudah hadir, dan nanti yang masih punya pertanyaan untuk Bang Joko Anwar, Mbak Upi dan juga Pak Wiki ditahan dulu, nanti kita akan ada sesi untuk tanya jawab untuk teman-teman media. Baik, kita akan undang, ini dia jajaran cast dari film Sri Asih. Yang pertama kita undang ada Fadli Faisal. Silakan bersama kita Fadli, boleh berdiri di sini. Kemudian ada Faradina Mufti. Selanjutnya kita undang ada Messi Gusti. Kita undang juga setelah Messi Gusti ada Jenny Shang.
Selanjutnya kita undang ada Revaldo. Ini dia Revaldo boleh bergabung bersama kita. Selanjutnya ada Randy Pangalila. Gimana Randy Pangalila? Selanjutnya ada Surya Saputra. Lagi mulai langsung bertanya-tanya teman-teman media ya. Ada Mas Surya Saputra di sini. Selanjutnya kita undang ada Dimas Anggara. Silakan Dimas Anggara bersama kita. Selanjutnya kita undang ada Ibu Christine Hakim. Mana sekali lagi Ibu Christine Hakim. Selanjutnya kita undang ada Reza Rahadian. Ini dia Reza Rahadian. Oke, gimana teman-teman media, cukup aman? Kurang siapa? Siapa? Pevita. Yes, ini dia Pevita P. Gila. Pevita boleh berada di tengah bersama dengan kita, Mbak Upi dan juga Bang Joko, Pak Wiki boleh berada di tengah. Kita foto dulu teman-teman media. Boleh silakan diabadikan teman-teman media, boleh agak merapat para pemain. Boleh kita melihat pandangan kita berikan ke sebelah kiri dulu. Sebelah kiri dulu, silakan. Kiri silakan teman-teman di kiri bawah dulu ya, kiri bawah. Silakan kiri bawah. Kiri bawah cukup, kiri atas ternyata banyak banget, kiri atas ada juga. Silakan kiri atas. Oke, tengah sekarang, tengah bawah dulu nih, tengah bawah. Silakan tengah bawah, tengah atas, boleh tengah atas. Tengah atas. Kanan sekarang boleh ke sebelah kanan, silakan di sebelah kanan. Sebelah kanan, silakan di sebelah kanan. Baik, terima kasih teman-teman media, terima kasih, nanti kita berikan kesempatan untuk berfoto lagi. Sekarang kami minta untuk duduk ke kursi yang disediakan untuk para pemain, sutradara dan juga para produser. Karena sebentar lagi kita akan sama-sama melihat official trailer. Ini yang dinanti-nantikan seluruh penonton Indonesia. Official trailer dari film Sri Asih akan kita putar sebentar lagi. Gimana, udah siap? Sudah siap? Oke, kita minta matiin lampunya dulu. Kita Jeffrey Nicole. Push up. Bagus. Nicole boleh loh, berarti sebelum ke pertanyaan teman-teman media boleh menjelaskan sedikit tentang karakternya di sini. Atau mau yang mau bantu jelasin tentang Nicole? Ada preskon kan ya? Pinjam mikrofon sedikit. Iya. Nicole boleh sama teman-teman media yang hadir. Halo semuanya, apa kabar? Salam kenal, aku Nicole. Berdiri boleh, berdiri. Ya. Salam kenal semuanya, aku Nicole. Aku di sini berperan sebagai Tangguh. Dia adalah jurnalis investigasi dan dia sedang menyelidiki kasus yang misterius. Oke, masih capek habis push up soalnya gitu. Cuma ini yang bisa aku kasih tahu. Siap, terima kasih Nicole. Siap, ini kita berikan kesempatan buat teman-teman media. Jadi ada para pemain, ada Pak Wiki, Mbak Upi dan juga Bang Joko yang juga bisa ditanya tentang yang tadi teman-teman. Workshop fighting itu 1 tahun sebelum even ketika skripnya itu kita masih ngebahas skrip, jadi even belum draft 1, jadi dia udah workshop fighting duluan. Karena kan ketika fighting itu kan kita bukan cuma koreo aja ya, basic-basicnya, dasar-dasarnya dia harus tahu dulu. Jadi dia harus kuasain dasarnya itu 1 tahun sebelumnya dia udah belajar duluan. Jadi sebenarnya tuh pressure juga waktu saya ngerjain skripnya, pressure karena ya ampun ini anak udah latihan terus gitu kan. Terus kalau misalnya castingnya susah mana ya? Kayaknya yang nggak ada yang sebenarnya sih mungkin jadwalnya yang susah sih, bukan castingnya.
Nggak ada yang susah karena memang beberapa cast itu memang sudah kita pikirkan bersama antara saya, Joko, dan screenplay Bumi Langit, siapa-siapa aja nantinya akan memainkan di karakter di film ini. Mungkin yang paling susah sebenarnya tuh nyari Alana kecilnya karena saya harus sesuaikan ketika sampai dengan dia menjadi Alana besar. Jadi yang satu turunan deh mukanya sama Pev. Jadi kayaknya Alana kecil sih yang paling susah waktu itu kita temuin. Oke, siap. Terima kasih Mbak Upi. Selanjutnya Pevita boleh dijawab persiapannya, silahkan. Yes, persiapannya mungkin dari sebelum ada director aku udah persiapan duluan, dari cerita belum ada aku udah siap-siap. Karena memang ketika awal diceritain tentang konsep ini, Sri Asih dan universe ini gitu, aku udah bilang dari awal karena ini akan action, jadi aku butuh waktu lebih untuk persiapan ini. Walaupun akhirnya karena satu dan lain hal, karena pandemi, bisa dibilang in total sampai akhirnya sekarang filmnya mau tayang hampir 3 tahun. Wow, 3 tahun dari persiapan mungkin 1,5, kita syuting juga tambah-tambah 6 bulan, jadi kena COVID. Ya karena kan kita ini pertama kali juga syuting di masa pandemi, nggak ada yang tahu cara handle-nya mau seperti apa gitu, dan it was very challenging untuk kita semua gitu. Jadi in total sampai sekarang mau tayang mungkin 3 tahun. Wow, tepuk tangan dong untuk Pevita. Luar biasa, terima kasih Pevita dan juga Mbak Upi jawabannya. Selanjutnya ada di mana teman-teman media yang ingin bertanya? Silakan loh. Di sebelah sini di tengah. Silakan. Di hampir bersamaan tapi slightly sebelum. Oke, bener jawabannya, luar biasa. Nah, jadi tunggu pas filmnya tayang. Selanjutnya, silakan Mbak Upi. Termasuk ya Pi ya. Kenapa kostumnya berbeda? Nah, itu akan diungkap di filmnya. Siap, Mbak Upi boleh silakan menjawab untuk pertanyaan tadi. CJ berapa persen jadinya yang ada di dalam film? CGI total mungkin 60% ya dari film. 60%, cukup banyak CGI kita, cukup banyak karena kan ada 1000 shot CGI. Karena kan di sini kan Sri Asih di setengah film dia sudah menjadi superhero kan, dan lawannya itu adalah super villain juga. So nanti di final battle-nya pasti akan banyak sekali menggunakan tenaga super yang dimana itu akan ada CGI-nya banyak gitu. Jadi superhero, karena seperti gue bilang di awal ketika gue bikin film ini, gue pengen bikin film untuk pencinta superhero Indonesia. So that's why nanti ketika nonton filmnya, ketika dia sudah menjadi superhero Sri Asih, dia akan melawan seorang super villain. Nah nanti di situ kita lihat final battle yang para wis-wis itu. Terima kasih Mbak Upi jawabannya. Pak Wiki, Pak. Ya. Kalau budget udah dengar dari Upi, kalau CGI-nya cukup banyak, syutingnya dari panjang, dari Pevita tentunya budgetnya mahal ya. Cuman maaf sekali nggak bisa di-reveal. Kalau target penonton, mungkin kalau teman-teman yang hadir ke filmnya Joko kemarin juga Pengabdi Setan, pastinya kita tidak punya target tertentu. Target utamanya nomor 1 adalah bikin film yang bagus dulu. Filmnya bisa bicara pada publik, bisa bicara pada penonton, dan moga-moga penonton bisa menikmati dan akhirnya nonton berbondong-bondong sehingga filmnya laku gitu. Jadi nggak punya target sih. Terima kasih. Terima kasih Bang Joko, Mbak Upi dan juga Pak Wiki. Thank you jawabannya. Selanjutnya tadi ada di atas ya? Ya. Silakan jawab terlebih dahulu, silakan. Thank you Mas Bayu buat pertanyaannya. Kalau misalkan persiapan aku sendiri, halo, sorry, superpower saya suka nggak kontrol. Cek. Iya, kalau misalkan persiapan fisikku sendiri, tadi yang Mbak Upi bilang, aku udah persiapan duluan di awal. Memang, dan di sini aku dibantu oleh tim dari Iko Wise Team. Kedengarannya aku pas jalanin. Iya, apalagi kan ini film action pertama aku nggak punya basic fighting, nol sama sekali. Jadi di sini aku dari nol semua belajar, dan begitu udah mulai terima skenario, udah tahu kekuatan-kekuatan Sri Asih yang akan divisualisasikan, dan itu juga bertahap dari proses basic, akhirnya kita proses
yang menggunakan selendang, menggunakan tongkat, tetapi juga banyak beberapa hal yang kita adjust on set, yang kita baru bikin koreonya juga akhirnya on set, karena kita harus ada yang disesuaikan dengan satu dan lain hal gitu. Jadi in total ya 1,5 tahun dan beberapa on set, dan ketika dapat on set itu rasanya kayak happy birthday buat aku, kayak surprise. Cuma kan kita kalau dapat surprise selalu seneng, nah itu jadi tantangan baru juga buat aku gitu. Thank you Mas Bayu. Terima kasih Pevita Perjawaban. Mbak Upi boleh silakan dijawab Mbak Upi. Kendala-kendalanya jadi apa aja tadi selain Oh, tapi mungkin saya mau tambahin yang PEV dulu ya. Silakan. Jadi memang PEV itu mungkin kerja kerasnya tuh luar biasa banget untuk film ini, karena film ini 80% kan dia fighting terus ya. Jadi adegan fightingnya itu banyak, koreo yang harus dia ingat juga banyak, dan beberapa tadi dia bilang bahwa ada di lapangan yang harus ada adjustment karena pandemi, terus kita ada ganti lokasi, terus kita koreonya kita harus sesuaikan lagi, dan pada saat itu berarti PEV juga harus menyesuaikan koreo di lapangan. Terus ada juga sebenarnya mungkin saya agak bandel juga sih, jadi kayak ada beberapa yang kalau menurut Wise Team ini kayaknya jangan PEV karena agak sulit untuk dilakukan PEV gitu kan, tapi saya ngeliatnya kayak nggak seret gitu. Akhirnya saya minta coba dulu deh, kita coba dulu pelan-pelan, PEV-nya berani nggak. Saya bilang sama dia, PEV lu coba ya PEV. Nah dia anaknya seneng ditantang juga, mungkin dalam hatinya menjerit, saya nggak tahu ya. Tapi di mukanya sih dia nggak nolak. Dan ternyata luar biasanya berhasil gitu. Ada beberapa adegan yang tadinya kita nggak siapin untuk PEV lakuin sendiri, dan dia lakuin sendiri dan itu berhasil. Salah satunya tadi yang kalau kalian tadi lihat di trailer ada yang dia galayutan pakai selendang yang dia muter, itu tadinya harusnya kita pakai stand double-nya dia. Tapi akhirnya dia lakuin sendiri itu susah sebenarnya. Terkait syutingnya tadi perjalanan panjang, boleh silakan tambahin. Boleh nambahin dikit nggak? Silakan. Dan juga salah satu tantangan paling serunya adalah syuting superhero di Indonesia. Mungkin kan kalau di luar di studio, nah ini aku pakai kostum gitu di gudang-gudang. Itu kalau panas mungkin di kamera nggak kelihatan, kalau itu udah keringetan semua. Itu sih. Thank you. Siap, terima kasih Pevita. Bobi mungkin tadi mau menambahkan terkait perjalanan syuting, Bobi. Tadi yang terpotong-potong itu ya? Ya. Yang pasti jadi gini, kita pada saat persiapan mau masuk syuting itu tiba-tiba kita dikabarin bahwa kan pandeminya tinggi gitu kan, jadi kita harus lockdown dulu yang cukup lama tuh, kalau nggak salah berapa bulan kita lockdown, saya lupa deh itu ya, saking banyak kita berhentinya. Nah habis itu kita pada akhirnya mau mulai lagi, disepakati untuk kita mulai lagi syuting itu the day hari pertama kita syuting, hari itu dikabarin juga bahwa COVID lagi tinggi-tingginya. Sementara kita udah nggak mungkin mundur, karena kita udah terlalu panjang mundurnya gitu kan, dan kita udah invest banyak untuk persiapan dan segala macamnya. Jadi kalau kita harus mundur lagi terlalu jauh, itu either kita mundurnya 1 tahun lagi ke depan atau memang kita jalanin. Akhirnya waktu itu kita ngobrol semua untuk kita sepakat jalanin dengan koridor protokol kesehatan yang benar gitu, dengan yang baik gitu. Ya di situ kesulitannya. Jadi dan pada saat itu tapi kita sempat juga syuting, kayak kita syuting berapa hari sempat berhenti ya itu dia. Ya Allah ya Tuhan, masalahnya ya. kita baru syuting seminggu terus tiba-tiba kita harus berhenti lagi. Jadi total kita syuting itu sampai dengan sebelum berapa hari terakhir itu kita sempat merayakan anniversary 1 tahun kebersamaan kita. Bersama para kru. Jadi sempat 1 tahun kita sama-sama ya karena pandemi ini. Jadi seperti itulah geng ya. Jadi boleh diapresiasi tepuk tangan yang luar biasa dong sampai akhirnya hari ini untuk penonton di Indonesia nih luar biasanya dipersembahkan ya. Terima kasih Bobi dan juga Pevita jawabannya. Bumi Langit, tugas saya adalah untuk menyatukan semua karakter-karakter dan timeline yang ada di komik-komik yang ada di bawah naungan Bumi Langit Enterprises. Dan semua keputusan untuk story arc dan karakter arc itu adalah semata-mata untuk menjadikan ceritanya menjadi koheren, menjadi dalam satu jagat penceritaan, dalam satu nafas cerita. Sehingga kalau misalnya ada beberapa versi di komik, yang dipilih adalah karakter yang paling sesuai untuk serve the story, untuk melayani story, menjadi ceritanya menjadi koheren dalam satu nafas jagat penceritaan. Gitu.
Siap, seperti itu. Oke, terima kasih Joko jawabannya. Patriot yang terkuat gitu di Jagat Bumi Langit. Tapi tanggung jawabnya besar, tapi tantangannya juga banyak. Aku mau tahu aja, teman-teman ketika dikasih beban yang segitu besar, kekuatan dari mana kalian bisa dapat kekuatan untuk tetap show up day by day to do this sampai film ini akhirnya bisa keluar, sampai teman-teman bisa keluar. Terima kasih. Ini kepada para pemain berarti ya, Mbak ya? Siapa aja. Siapa? Oke. Perwakilan mungkin yang ada di depan, boleh mungkin dari Pevita dulu, nanti ada Reza Radian, Mas Surya, dan Yes, silakan. Yang bikin hari-hari tiap hari itu tetap semangat untuk proses yang luar biasa ini. Oke, terima kasih pertanyaannya. Kalau ditanya sumber kekuatannya, saya rasa apresiasi tertinggi harusnya diberikan kepada Mbak Upi sebagai sutradara. Saya merasa bahwa kekuatan kami semua pemain, saya pernah ngobrol ini juga berdua dengan Pev gitu, bahwa tanpa Mbak Upi, saya nggak tahu deh gimana juga kita meng-keep ini semua spiritnya untuk tetap punya semangat dikala ada temen yang kita tahu COVID misalnya gitu, atau ada yang kita harus break syuting karena peningkatan angka lagi tinggi dan kita harus break total semua kru. Spirit itu yang menjaga adalah Mbak Upi gitu. Jadi mungkin ya saya sih merasakannya seperti itu yang saya rasakan dengan mudah-mudahan. Silakan. Itu sih jawaban. Terima kasih Mas Reza. Mas Surya boleh? Sama? Ibu Christine, kita minta dari Ibu Christine. Iya mungkin Ibu. Ibu silakan Bu. Jangan panjang-panjang ya Bu. Makanya lo jangan suruh kasih gue ngomong. Jangan. Betul apa yang Reza katakan. Saya sendiri juga sangat khawatir karena Mbak Upi satu-satunya yang ada di dalam set paling lama dalam kondisi pandemi. Bayangkan itu, saya udah kadang-kadang pakai masker yang ada itu saluran udara aja masih sumpek. Apalagi Mbak Upi yang 12 jam lebih dengan set yang diasap-asepin. Jadi iya, luar biasa. Saya kira itu yang memotivasi kita juga, dan saya yakin dengan kerja keras saya, Mbak Upi, kita teman-teman kru dan semuanya cast ini, karena itu akan hasil akhirnya itu akan ditentukan bagaimana proses itu berjalan. Dan saya melihat sudah dari proses itu bahwa saya bilang, wah insya Allah ini film akan menjadi film yang luar biasa. Amin. Satu lagi dari targetnya tidak ada target, kalau perlu 50 juta. Wah. Satu lagi dari teman-teman belakang, Randy Pangalila, boleh apa yang mau diceritakan, apa yang membuat bertahan, silakan. Sama ya, jadi sepakat ada yang disampaikan. Kalau saya pribadi sih yang membuat saya yakin dan terus maju ya karena saya tahu siapa aja orang-orang yang ada di balik project ini, dan saya yakin sekali bahwa mereka semua adalah orang-orang yang tepat, dan saya yakin bahwa project ini akan membuahkan hasil yang baik. Yes. Itu yang membuat saya tetap berjuang. Siap, terima kasih. Selanjutnya kita ke pertanyaan dari teman-teman media lagi ya. Silakan, tadi ada di atas. Namanya di sini saya tanya ke Nicole. Silakan pertanyaannya. Halo Bang Jeffrey. Aku mau nanya, kesulitan apa sih untuk memerankan karakter tangguh? Ya, target Japri ya, Terus Japri. keseruan sama hal-hal lucu apa selama di syuting film kreasi? Terus untuk Mbak Upi, durasi filmnya berapa lama Mbak? Sama, ada cameo nggak? Kalau di film Gundala kan sebelumnya ada Pevita kan? Kalau sekarang ada apa? Terima kasih. Oke, terima kasih. Nicole boleh dijawab, silakan. Oh, iya, silakan. Kalau cameo nanti nonton di filmnya aja, nggak seru kalau nonton sini. Jadi bilang di sini ya, nanti saksikan. Saksikan di filmnya. Siap. Oh, durasi berapa ya? Durasi 2 jam 135 menit. 2 jam 15 ya, kurang lebih 135. Terima kasih Bobby. Nicole boleh silakan. Oke. Halo. Buat kesulitannya, aku ada beberapa scene. Sorry. Oh iya. Buat kesulitannya aku ada beberapa scene fighting, dan aku waktu siasi ini aku baru banget belajar koreo, jadi yang aku takutin
nggak cukup buat apa yang aku kasih buat Sri Asih, nggak cukup buat Wise Team dan Mbak Upi. Itu sih deg-degannya itu tuh selama di set, kesulitannya, selalu anxious di lokasi, tapi untungnya cast and crew-nya selalu kompak, ngasih energi yang bagus. Jadi aku trying so hard buat yang terbaik. Paling itu sih. Sama satu lagi pertanyaannya apa? Hal lucu apa? Lucu. Iya, aku kata Jeffrey gitu. Gimana dong? Hal lucu. Aku bisa main sama idola-idola aku, Mas Reza, Pevita, jadi Mbak Upi juga. Jadi itu hal yang lucu sih buat aku, karena dari fans jadi kerja sama bareng. Siap, terima kasih. Terakhir mungkin yang ingin disampaikan dari Bang Joko, Bang Sri Asih ini bisa menjadi tokoh superhero yang dibanggakan. Udah itu aja, semoga kalaupun nanti filmnya ini keluar, kalaupun nanti pada senang, tolong diramaikan. Siap, terima kasih Bang Joko, silakan. Pak Wingi dulu, silakan Pak Wingi, silakan. Saya mau ucapin terima kasih sih kepada seluruh cast yang berjuang mati-matian, dan para kru juga yang ikut berjuang, dan tentunya pimpinannya UPI gitu ya. Mereka benar-benar berjuang untuk bikin film ini semaksimal mungkin, sebagus mungkin, dan itu yang paling penting gitu. Dan buat saya hari ini tuh di sini kayak hampir nggak percaya sih bahwa kita udah di titik ini. Tapi terima kasih banyak buat semuanya yang sabar dan benar-benar berjuang untuk bisa menyelesaikan ini sebagai tim. Sama-sama nih kita benar-benar kompak dan selalu bisa membahas semua problem kita dan masalah kita, dan selalu ada solusinya. Jadi positif energi yang ada di seluruh tim ini tuh yang luar biasa. Terima kasih semuanya. Siap, terima kasih Boy. Jadi itu yang terkini juga yang akan disampaikan dari teman-teman media untuk penonton di seluruh Indonesia. Bang Joko terakhir mungkin mewakili seluruh tim dari Sri Asih, silakan. Dari Jakarta Cinema Bumi Langit atau Bumi Langit Cinematic Universe, saya bersama partner Wiki Olindo, Ismaka Kurniawan, dan semua yang ada di Jakarta Cinema Bumi Langit. Dari awal ketika kita announce universe ini sudah memberikan komitmen bahwa setiap film dari Jakarta Cinema Bumi Langit akan merupakan showcase atau etalase talenta-talenta terbaik yang ada di Indonesia di depan dan di belakang kamera. Yang ada di Sri Asih, para krunya adalah orang-orang yang bukan saja memiliki skill yang luar biasa, tapi memiliki dedikasi yang luar biasa. Para pemainnya, kita tahu ini adalah Sri Asih, tapi ini adalah sebuah ensemble cast di semua lini, acting, performance, semua cast sudah memberikan yang sangat luar biasa, bagus sekali. Seperti kata Pak Wiki tadi, kita berterima kasih kepada semua pemain. Tidak ada karakter yang kecil, semuanya memberikan performance yang betul-betul lebih dari 100%. Kami berjanji bahwa Sri Asih akan menjadi satu film yang sudah dikerjakan dengan sebaik-baiknya, secara craftsmanship, storytelling, estetika, technical, dipersembahkan buat Indonesia. Semoga ini bisa menjadi sebuah kebanggaan bagi kita, penonton film Indonesia dan orang Indonesia pada umumnya. Wow, terima kasih Bang Joko untuk press conference kita pada hari ini, cast announcement dan juga trailer rilis dari film Sri Asih. Sekali lagi boleh beri tepuk tangan dong. Kita foto lagi boleh teman-teman, boleh berdiri, kami persilakan. Boleh berada satu baris berjajar. Kita akan foto bersama, karena ini udah formasi lengkap nih. Udah Niko udah hadir bersama kita. Silahkan teman-teman media boleh diabadikan. Setelah ini diberikan kesempatan untuk one-on-one interview atau doorstop. Nanti akan dibantu oleh teman-teman dari Publicis ya untuk one-on-one interviewnya dengan teman-teman media yang hadir. Silahkan boleh kita bersama, agak mundur. Siap. Oke, silahkan boleh kita lihat ke sebelah kiri dulu, kiri. Boleh kiri dulu, kiri lagi, silakan teman-teman boleh kasih pandangannya ke teman-teman yang di sebelah kiri. Di sebelah kiri, kiri. Yes. Kiri, oke, kiri, terima kasih. Tengah sekarang, tengah. Silakan tengah bawah dulu ya, tengah bawah, tengah bawah. Tengah bawah cukup, tengah atas sekarang, tengah atas.
Ya, silakan tengah atas. Oke, tengah atas cukup. Kanan sekarang, kanan, sebelah kanan. Siap, sebelah kanan. Terakhir tengah lagi boleh, silakan. Terakhir di tengah lagi. Ya, tengah banget, tengah gitu ya. Ada tengah atas, tengah bawah nih, tengah. Nah, silakan tengah lapangan. Oke, tepuk tangan sekali lagi dong untuk seluruh tim dari Sri Asih. Terima kasih para pemain, sutradara dan juga para produser. Kami persilakan untuk teman-teman media yang ingin melakukan one-on-one interview kepada seluruh pemain, sutradara dan juga para produser dari film Sri Asih. Sampai ketemu di bioskop 6 Oktober 2022. Terima kasih. Pulang lagi ya, satu. Ini kalau lihat sini ya. Thank you bro. Sukses ya semuanya. Amin. Sebentar, Dimas di sini. Yes. Disuruh Udah di sini aja. Kalian bertiga ya? Ngapain nih kita bertiga? Nanti nunggu media. Sekali lagi teman-teman media. Silakan Nicole Dimas Fadli di sini. Silakan untuk one-on-one interview. Akan dibantu oleh teman-teman dari publisis ya. Terima kasih. Sini ya, 1, 2. Majuan aja kalau. Thank you. Udah Bapak ya? Iya di sini. Iya. Kencing nih. Lo mau kencing dulu? Iya sama. Cari-cari. Lo mau kencing dulu? Oke. Jagain Fadli. Aku antri mereka. Ya. Sebentar sayang. Nanti. Fadli, foto dong. Boleh dong. Aduh, sorry. Aja nih. Oh. Saya lagi dong. Boleh dong. Terima kasih. Ya, bro. Tapi orangnya bagus. Oh ya. Thank you. Bos. 1, 2. Oke. Mungkin. Tapi nanti pas lihat nomor masih. Gue udah dapat tanggal tersebut. Showcase atau etalase dari talenta terbaik di depan dan di belakang kamera. Jadi dari segi storytelling, teknikalitis, desain semua rupa supaya semuanya bisa perform dan memberikan terbaik. Berapa besar sih keyakinan Bang Joko untuk menggait penonton dan penggemar seperti di Indonesia? Kita tuh nggak pernah bikin, beneran kita nggak pernah bikin target penonton. Kalau kita di Screen Play Langit, di Rapid Film, di Kamera Pictures, pokoknya semua proyek yang aku terlibat itu kita nggak pernah ngomongin target penonton. Target kita adalah memberikan yang terbaik dari segi storytelling. Bang, sebenarnya kalau menurut Bang Joko sendiri seberapa besar sih urgensi Indonesia untuk gender, kira-kira ada perbedaan di negara lainnya juga? Kalau Marvel, perbedaan dari misalnya Iron Man, terus kayak Thor itu beda-beda nih. Masih kenapa sih ya? Cuman kalau kita makan perbedaan, kan treatment dari semua kita tentang pekerja kerah biru ya, atau pekerja
buruh ya kan. Kalau Sri Asih itu lebih ke Sri Asih kan diadopsi oleh seseorang yang memiliki kekayaan. Jadi ini mungkin perbedaannya adalah setting dari tatanan sosial. Kalau Gundala lebih ke kerah biru, kalau Sri Asih lebih ke upscale, masyarakat yang lebih punya strata sosial lebih tinggi. Dari awal mudah-mudahan ya. Enggak sih, nyerah enggak, karena aku percaya bahwa pressure is good for you. Ketika kita berada di zona yang kita nggak nyaman, yang kita rasanya sampai mau menyerah, itu berarti kita melakukan, kalau buat aku berarti aku melakukan hal yang baik, karena aku keluar dari zona nyaman dan berarti ini aku akan berkembang as a person gitu. Dan aku belajar banyak sekali dari karakter Alana dan juga Sri Asih. Itu kan ada adegannya kamu pakai sarung sunari ya, dan sarung yang kain selendang. Aku mau sholat ya Mas. Yang warna yang sempat diupload juga kan kalau tidak salah di Instagram dan sempat viral juga, akhirnya mendapat banyak komentar. Itu kan di situ badan Revita juga berbentuk gitu. Apakah itu arahan dari sutradara untuk lebih sedikit berotot atau memang dari kamu sendiri? Itu dari aku sendiri. Jadi ketika aku terima skripnya, aku baca karakter Alana dan aku dalami lagi, memang aku adjust untuk sesuai kebutuhan karakter Alana. Jadi ini memang ide dari aku sendiri untuk menyempurnakan karakter Alana. Terus kalau dilihat dari jajaran cast kan ini sepertinya udah kenal lama ya, ada beberapa. Apakah itu menjadi nilai plus buat kita untuk tidak harus berjuang untuk chemistry lagi atau seperti apa? Membantu? Aku bersyukur ya di sini bekerja sama dengan teman-teman actor and actresses yang mereka amat sangat membantu aku juga di sini. Kita sama-sama berjuang dan kita di sini untuk menggapai mimpi cita-cita yang sama. Jadi untuk chemistry untungnya sih udah tidak ada kesulitan dari mau yang sudah kenal lama pun ataupun baru bertemu di project ini. Yes. Virganda Sparkling. Virganda Sparkling keren banget juga. Keren banget. Itu tahun depan berarti ya Bang ya? Berarti Manyoka termasuk nanti yang direct film Mandala Golok Setan atau gimana rencana itu? Iya. Jawabannya apa ya? Bang Joko, aku Kiel dari Virganda Official. Minta pesan dong buat Virganda. Aku milih Virganda.